Profesor sudah masuk? Masuk. Bu Lova, untuk sementara ambil alih dulu, Bu Lova. Bu Lova ambil alih untuk sementara. Belum banyak ya, baru 15 orang ya. Iya tuh Pak Andi udah masuk tuh Pak. Belum banyak. Meruli. Baru 15. Richard, Ibu Yona, belum banyak, baru 15 orang ya. Sambil berjalan Pak Andi dimulai Pak Andi, biar sedikit orang nggak apa-apa. Biar waktu Pak Boy Arsa kasih masih kasih keterangan itu biar enak. Nanti masuk-masuk biar masuk-masuk sudah tidak butuh waktu banyak gitu. Belum masuk kok. Halo. Pak Andi, Bu Lova mana? Ada Pak. Ya lanjut saja, biar 15 orang nggak apa-apa, biar Ya. waktu tidak terpotong punya Pak Boy Arsa. Jadi kalau menyampaikan seminar tuh enak di depan dulu, di belakang baru pertanyaan nggak apa-apa. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Mohon izin kepada Bapak Syarifuddin Tahir sebagai Ketua Umum yang telah hadir, terima kasih. Bapak Prof yang telah hadir, terima kasih. Mohon maaf Bapak-Bapak, saya datang terlambat karena saya baru saja nyampe Pak dari luar kota, jadi mohon maaf Pak, agak terlambat Pak. Baik Pak, mari tanpa mempersingkat waktu, maka saya akan buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di acara webinar pada hari Rabu 22 Juni 2022. Izin Pak, dengan tema, sebentar Pak. Maaf Pak, saya belum siap karena baru datang Pak, mohon izin. Dengan tema penggunaan tenaga ahli dalam perencanaan fisik, tantangan utama bagi pelaku jasa konstruksi. Judulnya bagus Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Syarifuddin Tahir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, selaku Ketua Umum dan pendiri Askopindo, Perkonas, Asakindo, dan Pertinas. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa, Sarjana Teknik, LLB, Magister Teknik, MArch, IAI, PhD. Sebagai Guru Besar dan Senior Partner Pembina Lembaga Pertukangan Indonesia. Selamat hadir Pak. Yang terhormat kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir. Yang terhormat juga kepada peserta webinar series yang insya Allah diberkahi pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di acara webinar yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acaranya, pembukaan dibawakan oleh saya dengan Bapak Andi, kedua dengan kata sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Syarifuddin Tahir, ST, SEMM. Yang ketiga langsung masuk topik pada Bapak Dr. Sudiarsa Boy Arsa. Yang berikutnya disiapkan untuk pertanyaan jawab. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sembari kita memulai sebelum Pak Syarif membuka kata-kata pembuka, mohon izin jika nanti Bu Lova memberikan link, mohon Bapak Ibu langsung diisi seperti biasanya. Jadi otomatis langsung dikirim di email. Jika nanti ada pertanyaan, mohon izin Bapak Ibu, nanti Pak Prof mohon izin untuk pemaparan nanti kita berikan Bapak mungkin slide-nya secara singkat dan padat, sehingga nanti pertanyaan Pak bisa ada mungkin 3-4 pertanyaan Pak. Mohon izin Pak Prof. Dan mohon izin Pak Prof nanti saya kiranya nanti pas akhir acara diberikan slide-nya Pak.
di WA ke saya, Pak. Mohon izin. Oke, ya. Ya, terima kasih pada sebelum mari. Tanpa mengulur waktu lagi, silakan kepada Bapak Syarifuddin Tahir, sarjana teknik, sarjana ekonomi, magister manajemen, untuk memberikan kata-kata sambutan yang insya Allah membawa kita berkah pada sore hari ini. Maka silakan Pak Syarifuddin Tahir, waktu dan tempatnya, Pak. Suaranya, Bos. Suara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, dalam keadaan capek pun masih kita melakukan seminar untuk melakukan pembahasan materi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Boy Arsa dengan judul penggunaan tenaga ahli dalam perencanaan fisik, tantangan utama bagi pelaku jasa konstruksi. Ini sangat menarik judul ini untuk kita pelaku jasa konstruksi. Ya, bagaimana cara kita untuk menggunakan tenaga ahli kita di dalam jasa konstruksi itu sendiri. Saya tidak dapat panjang lebar, kita mendengar bersama-sama apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Profesor. Untuk kita memahami, kita simpan semua di dalam hati dan dalam pikiran kita, bagaimana menerapkan yang disampaikan oleh Pak Profesor untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin Tahir, ST, SEMM, sebagai pendiri Skopindo, Perkonas, Sakindo, dan Pertinas. Atas waktunya Bapak Syarif, terima kasih Pak. Sekarang masuk ke berikutnya adalah pemaparan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa PhD. Kami persilakan Pak, waktu dan tempatnya singkat, ringkas, dan padat Pak, sehingga nanti mungkin banyak pertanyaan lagi Pak. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih moderator. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dikaruniai dan diberkati kemujuran serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan webinar hari ini. Yang saya hormati Pak Abang kita, Bang Syarif, selaku Ketua beberapa asosiasi. Yang saya hormati pula Bang Andi sebagai moderator. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbagai ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Singkatnya, seluruh hadirin yang ikut dalam webinar ini. Bapak Ibu sekalian, komitmen terhadap perencanaan penggunaan lingkungan di Indonesia cenderung ya naik turun sejalan dengan persepsi terhadap masalah-masalah dalam negeri. Bila masalah-masalah nampaknya secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang kita sebut dengan degradasi improvement atau lingkungan, perkembangan yang terpencar-pencar, kemacetan, masalah-masalah keuangan, masalah-masalah yang lain, maka dukungan terhadap pengaturan-pengaturan lingkungan sangat terasa dan sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, bila masalah-masalah nampaknya hanya secara tidak langsung berkaitan, seperti misalnya inflasi, terus lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, dan lain-lain, maka dukungan-dukungan umum berkurang itu bergerak dalam titik puncak tercapainya kebersamaan dengan Hari Bumi tahun 1970. Hari Bumi itu tahun 1907 dengung-dengungkan dan terbentuklah apa yang namanya gerakan lingkungan yang mengikuti suatu periode kurangnya perhatian pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, perencanaan-perencanaan dalam lingkungan selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan
dan berbagai persoalan penggunaan dari lingkungan tersebut, apakah itu tanah, apakah itu vegetable, dan apa sebagainya, sehingga dengan mengakuinya sebagai salah satu sumber lingkungan yang terdiri dari beberapa hal yang benar, hal tersebut bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, dan bisa juga sesuatu itu bisa menjadi lebih kurang. Dengan demikian, dengan opini itu hari ini kita coba membahas komitmen tenaga ahli jasa konstruksi terhadap perencanaan lingkungan. Beberapa menit kemudian, ya kurang lebih 1 jam lah, mungkin saya akan membahas apa itu komitmen. Kalau tenaga ahli misalnya, itu tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, mungkin nanti kita tinggal kutip aja. Terus apa itu perencanaan lingkungan? Terus bagaimana komitmen tenaga ahli jasa konstruksi terhadap perencanaan lingkungan itu? Nanti kita kupas sebisa mungkin sehingga kita memahami sesungguhnya dari judul webinar ini. Bapak Ibu sekalian, komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang, entah itu karyawan, entah itu bos, memiliki sebuah kaedah organisasi tertentu serta tujuan-tujuan yang keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Nah, itu planning itu kita buatkan sebuah structure yang sesuai dengan apa yang diomongkan oleh Stefan V dari Yugoslavia, kan? Nah, sekarang kita mengertikan dulu apa sih komitmen itu yang ada di Indonesia. Komitmen itu biasanya lebih daripada satu orang. Makanya saya katakan komitmen itu berada dalam sebuah organisasi. Komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasinya dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, tujuan dari organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi, keinginan untuk berusaha sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan dari organisasi itu. Makanya dalam hal ini sebuah organisasi itu sangat penting di dalam komitmen. Komitmen yang tinggi akan memacu icipitas yang ada di dalamnya, entah itu bekerja dengan positif sebaik mungkin sehingga produktivitas dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Maka dari itu, komitmen yang tinggi sangat penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, organisasi ini bagian daripada penyelesaian daripada komitmen tersebut. Oleh karena itu, mengemukakan bahwa ada 3 dimensi terposisikan sebuah komitmen itu dalam organisasi. Apa aja itu komitmen organisasi di dalamnya? Yang pertama itu komitmen efektif. Ya, jadi komitmen itu ada 3 di dalam organisasi. Yang pertama itu komitmen efektif. Apa itu komitmen efektif? Komitmen efektif yang kita sering dengan efektif komitmen, yaitu perasaan. Sekali lagi saya katakan perasaan, di mana emosional kita untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya ada tumbuh di dalamnya. Nah, berikutnya itu ada yang bernama komitmen berkelanjutan atau kita sering disebut continuous commitment, dan yang terakhir itu komitmen normatif. Nah, ada 3 komitmen. Bapak Ibu sekalian, kita udah bicara itu komitmen, karena nanti dengan kita ketahui komitmen kita sebagai tenaga ahli jasa konstruksi, apa terhadap komitmen kita terhadap perencanaan lingkungan. Nah, tenaga ahli, tenaga konstruksi, saya tidak akan kupas karena tadi sudah panjang lebar mengkupas. Nah, yang saya kupas sekarang adalah perencanaan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang perencanaan lingkungan, itu skalanya sangat besar sekali. Kalau bicara tentang perencanaan lingkungan, kita bisa bicara suatu era lingkungan.
teori-teori lingkungannya seperti apa, konsep-konsep lingkungannya bagaimana, yang mana konsep-konsep lingkungan itu ya ada teori sistem alami yang penting, ada hukum termodinamika, ada konsep yang penting. Konsep yang penting itu pun dibagi-bagi. Ada yang namanya daya dukung, ada yang namanya zona rapuh, ada yang namanya registrasi, ada yang namanya melampaui sistem alami. Ada yang menaik pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan pengembalian. Dari praktek ini semua, praktek-praktek perencanaan ini terdiri dari beberapa, yaitu ada wilayahnya, ada investasinya, ada metode analisanya, ada pemetaannya, ada analisa tumpang tindih kebijakan yang direkomendasi seperti apa, ada juga analisa metriknya seperti apa, rencana dan petunjuk kebijakannya seperti apa, itu semua dikupas dalam perencanaan lingkungan. Dan pada akhirnya perencanaan lingkungan dan peraturan-peraturan itu menentukan dari sebuah perencanaan yang mana di sana ada komitmen dari tenaga ahli. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah jelaskan masalah perencanaan lingkungan. Sekarang kita kupas satu persatu ya. Dalam sebuah kesempatan yang mengejutkan pada awal tahun 1960-an, seorang ahli lingkungan yang bernama Ray Corson dari Amerika menjadi salah satu seorang yang menunjukkan dampak dan merupakan salah satu pengetahuannya yang menjadi dasar untuk mengetahui sebuah merusak dari perkembangan sebuah lingkungan. Sejak munculnya silent spring, mungkin pernah dengar ya silent spring, disiplin-disiplin dan profesi-profesi yang terlibat paling erat dengan lingkungan adalah mendekatkan masalah-masalah yang semakin bertumpuk-tumpuk dan serius sebagai akibat dari kemajuan kebudayaan dan peradaban. Kau buat apa di sana itu? Hotel-hotel di depan kita punya tentang semua itu. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Charles tersebut. Satu era lingkungan, saya katakan satu era lingkungan. Perencanaan modern adalah seorang perangkum dari generalisasi, tetapi tidak lebih penting lagi adalah seorang penasehat. Jadi seorang ahli lingkungan itu seorang penasehat, bukan sebagai seorang pemain, tapi sebagai seorang penasehat. Untuk dapat berhasil, perencana harus merangkum banyak disiplin ilmu untuk menghasilkan suatu analisa perencanaan yang benar. Yang sesungguhnya sangat penting adalah bahwa perencanaan masa kini harus mampu menarik perhatian daripada pembuatan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana sumber dari kegiatan itu bisa bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat banyak atau publik. Untuk mengilustrasikan bagaimana pentingnya peranan perencanaan sekarang, ada gunanya untuk meninjau kembali masa-masa yang lebih awal. Artinya kita berbicara sejarah seperti apa untuk menganalisa semua itu. Kalau di Indonesia, kesadaran pertama akan batas sumber-sumber itu bersamaan dengan habisnya daerah-daerah baru pada dekade akhir-akhir tahun 90-an. Yang mana tahun 90 itu pembangunan sangat booming. Ada juga seorang ahli yang bernama Rosflet, Franklin D. Rosflet. Jadi Franklin D. Rosflet ini adalah seorang ahli sekaligus memimpin suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap apa yang terjadi dengan situasi lingkungan yang terjadi pada saat kehidupannya Franklin tersebut, yaitu tahun 1930-an dan tahun 1940-an. Adalah salah satunya pengelolaan secara teknis lingkungan tersebut beserta tanahnya, sehingga sering apa yang dinamakan banjir pada saat ini itu
hampir tidak terjadi pada dekade itu, dan menanam kembali pelindung-pelindung untuk hutan agar terjadi reboisasi dengan berkesinambungan. Kalau di Indonesia reboisasi itu sudah kita tahu persis seperti apa. Nah, itu sudah dicandangkan sejak tahun 1930-an di Amerika sana. Dalam menghadapi perang pada awal 1940-an ya, dalam menghadapi persoalan perang pada tahun 1940-an tersebut, Amerika pada waktu itu sangat berkepentingan terhadap konspirasi dan reklamasi sumber-sumber yang harus dipergunakan pada saat itu. Dan pada saat itu di Indonesia tahun 1940-an masih didominasi oleh kepentingan negara penjajah imperial, yaitu Belanda sendiri, sehingga kita sendiri tidak bisa berbuat banyak karena semua itu tergantung dari negara Belanda. Bapak Ibu sekalian, suatu masyarakat yang telah tersadar berlahan-lahan mulai memperhatikan beberapa hal tentang monotarial dan ketidakadaan karakteristik, dan begitu juga lingkungan-lingkungan yang telah diperlukan dalam orientasi-orientasi untuk setiap manusia, baik yang ada di mana-mana, entah itu di Indonesia atau negara lain, yang tadinya sibuk dengan pengembangan kawasan pinggiran, sekarang mengejar pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu itu membangun kota tidak terpikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, kalau sekarang sangat terpikirkan, karena setiap kota yang terbentuk dasarnya adalah untuk mencapai peradaban, salah satulah peradaban ekonomi selain peradaban fisik. Untuk itu, makanya diperlukanlah teknis maupun non-teknis. Sekarang menemukan kembali lingkungan alam seperti yang dulu itu sangat susah. Dalam menjawab perubahan-perubahan ini, makanya waktu adanya sumber-sumber yang kita sering kenal dengan Komisi Peninjauan Sumber-Sumber Rekreasi Luar atau ORRC, itu yang ada di daerah-daerah kawasan negara bagian di daerah Amerika sana, karena tahun 58 tahun 58 ya betul, kita belum menginjak ke hal tersebut, karena tahun 58 kita masih berusaha bagaimana Indonesia merdeka, sementara ilmu-ilmu yang ada di dalam negeri itu belum begitu berkembang dengan pesat. Suatu gelombang pembangunan rumah musiman meledak pada lingkungan alami di daerah-daerah pedesaan, di dekat-dekat kawasan kota. Kalau sekarang itu sudah terjadi di mana-mana pun, entah itu di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Irian Jaya pun atau Papua pun seperti itu. Karena memang fenomena itu adalah bagian dari fenomena alam yang memang dilalui oleh dalam peradaban manusia untuk melakukan sebuah aktivitas dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zamannya. Bapak Ibu sekalian, tinjauan mengenai peraturan perundang-undangan untuk masalah perencanaan lingkungan kita sudah tahu seperti apa. Namun tadi Pak Richard saya dengar tergantung komitmen dari oknum ASN, betul. Jadi memang pembuatan undang-undang, entah itu undang-undang di tingkat daerah sampai pusat atau sebaliknya dari pusat sampai daerah, itu semua sudah baik, sudah diatur sedemikian rupa dan memiliki kapasitas dan kapabilitas karena itu sudah diuji kompetensi. Namun sekarang pertanyaannya, apakah undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan baik, atau apakah yang menjadi otoritas di dalam melakoni yang berdasarkan undang-undang itu sudah berkomitmen. Nah, itulah yang perlu kita bahas bersama-sama di kemudian hari. Makanya Presiden Jokowi pada kesempatan terdahulu pernah bercerita, kita melakukan revolusi mental. Dan memang itu sudah dilakukan karena terganjal dengan COVID-19 ini agak telat. Oleh karena dengan adanya revolusi mental, peningkatan komitmen, peningkatan SDM, banyak hal-hal yang direncanakan untuk peningkatan SDM, terutama SDM dari low level staff sampai ke medium level staff.
Namun karena situasi kondisi seperti ini agak terhambat. Padahal di dalam planningnya Presiden mengatakan 30% anggaran APBN adalah untuk peningkatan SDM. Namun karena tergerus oleh COVID, sehingga ini agak kesulitan. Tapi komitmen itu oleh pemerintah masih tetap dilakukan dengan kemampuan dari pemerintah saat ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus perlu kita ketahui. Tadi saya sudah ngomong mengenai konsep-konsep yang penting bagi perencanaan lingkungan. Nah, konsep-konsep yang penting bagi perencanaan lingkungan itu meliputi apa? Pertama, daya dukung. Apa itu daya dukung? Dari teori hemosentris ya, dari teori hemostatik, kita mengetahui bahwa suatu sistem alam mempunyai kemampuan untuk mengatur tingkah laku penduduk yang di luar kebiasaan, yang juga merupakan implikasi dari teori itu ialah untuk kemampuan suatu sistem alami yang mana untuk mendukung populasi yang seimbang tanpa mengalami kehancuran. Nah, maksudnya ini daya dukung adalah sesuai dengan teori homeostatis. Teori homeostatis ini itu seperti teori yang kita sering sebut dengan teori kekuasaan alam, jadi seleksi alam. Nah, karena teori ini sangat penting untuk mempengaruhi konsep-konsep dalam perencanaan lingkungan. Seperti contoh dalam bagan itu, misalnya matahari. Dalam matahari itu ada produsen apa itu produsen fotosintesis, misalnya tanaman hijau kan. Nah, dari tanaman hijau itu dikonsumsi oleh herbivora, omnivora, karnivora. Nah, dari itu sampailah ke dekompetasi. Yang dimaksud dekompetasi ini adalah bakteri. Bakteri ini menghancurkan baik itu herbetrase, omnivora maupun karnivora. Nah, sementara bakteri ini kembali lagi dimainkan oleh pihak tumbuhan yang mengeluarkan fotosintesis. Jadi bakteri ini dimakan oleh pihak fotosintesis, yaitu tumbuhan. Jadi di sini ada ekosistem yang sederhana. Namun ekosistem yang lebih besar lagi. Bapak Ibu sekalian, penilaian daerah-daerah kritis dan zona rapuh juga merupakan bagian yang penting harus kita ketahui dan kita pahami. Suatu konsep perencanaan yang penting yang merupakan perluasan dari permukiman untuk pemikiran daya dukung menyangkut penilaian atau daerah-daerah kritis dan zona-zona alami yang rapuh. Keduanya mencakup baik itu lokasi-lokasi yang mungkin tidak sesuai dengan penggunaan oleh manusia yang diusulkan atau bahkan dengan kelangsungan adanya sistem alami. Nah, artinya masalah zona kritis ini penting bagi orang-orang, karena dengan orang-orang yang ada di dalam zona kritis ini dia akan bisa beradaptasi. Dengan bisa beradaptasi, apa yang saya katakan tadi akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, suatu wilayah, misalnya wilayah pantai, merupakan contoh dari baiknya sebuah konsep di daerah kritis, yang mana zona yang rapuh di dalam pantai itu sering kita ketahui. Suatu wilayah pantai sangat mudah terkena banjir, badai yang begitu luas dengan ombak begitu ganas, kemungkinan itu akan mempermudah bagi kekuatan-kekuatan alam untuk mengikis zona pantai itu. Makanya kita sebut dengan zona rapuh. Nah, berikutnya selain zona rapuh ada lagi namanya zona yang yaitu regenerasi dan restorasi. Nah, apa itu? Di dalam lingkungan perencanaan lingkungan ada regenerasi dan ada restorasi. Bapak Ibu sekalian, seperti telah diuraikan ya yang saya katakan tadi, beberapa sistem mampu bertahan terhadap dampak manusia dengan relatif tidak banyak kerusakan.
ya. Namun yang paling penting adalah mungkin sama sekali berubah atau hancur karena sesuatu dan lain hal. Oleh karena itu, konsep-konsep regenerasi dan restorasi ini itu sangat penting, dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu sistem alami untuk hidup secara harmonis dengan perkembangan manusia. Bahkan sistem-sistem ini adalah merupakan alur yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, dan tentunya dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu sekalian, selain zona itu ada juga kita sebut namanya melampaui sistem alami. Kalau tadi kita bicara restorasi, berkesinambungan. Nah, sekarang melampaui sistem alami. Kenapa lingkungan itu melampaui sistem alami? Ya, hidupnya sebuah lingkungan, apakah itu lingkungan desa, lingkungan kota, merupakan suatu contoh dari keberhasilan kita dalam mengatasi atau melampaui batas-batas sistem alami. Kalau kita tidak bisa melampaui batas-batas alami, berarti kita tidak bisa menjadi desa yang berkembang atau kota yang berkembang karena sudah tercengkram di dalam batas sistem alami tersebut. Tapi karena kita berhasil, inilah bukti bahwa kita telah bisa melampaui sistem alami tersebut. Oleh karena itu, patut kita kupas di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai manusia di dalam menjaga khasanah lingkungan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan konsekuensi dari tindakan-tindakan semacam itu adalah merupakan bagian dari sebuah keniscayaan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, rawa-rawa dikeringkan dan diambil segala sesuatu ada di dalamnya. Itu untuk mendukung sebuah kawasan permukiman. Itu akan terjadi sebuah persoalan. Contohnya saja, di Lapindo, bagaimana suatu kawasan itu dieksploitasi sedemikian rupa untuk pemampatan. Tetapi apa yang terjadi? Alam melawan. Dengan terjadinya alam melawan, kita ketahui seperti apa situasi Lapindo sekarang. Makanya kita sering dengan sebut lumpur Lapindo. Dengan mengetahui hal tersebut, tentunya bagaimana sistem-sistem alam itu berfungsi dengan baik, ya, kita pastikan kapasitas serta kemampuan regenerasinya menjadi regeneratif. Kadang-kadang sekarang kita dapat mencapai batas-batas sistem alami tanpa merusak fungsinya. Sekarang kita memiliki mampu untuk mencapai batas-batas alam tanpa merusak sistem fungsinya. Karena apa? Karena kita belajar ilmu lingkungan dengan baik. Nah, inilah tujuannya kita belajar ilmu lingkungan dan bagaimana komitmen seorang tenaga ahli di dalam membuat goal improvement project, sehingga goal improvement project itu tidak mempengaruhi lingkungan alami yang ada. Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kita pertanyakan mengenai masalah pengembalikan sesuatu yang sedemikian rupa sehingga membuat sesuatu menjadi bagian dari sistem sebuah lingkungan, yang mana sedikit demi sedikit kita dapat mengetahui bahwa kita masih dengan begitu mudahnya mendeklarasikan kembali paling tidak beberapa dari yang telah hilang, meskipun kita tidak mungkin dapat mempunyai kembali sebuah rawa bila telah kita gunakan sedemikian rupa, itu akan mempengaruhi dari lingkungan tersebut. Entah itu rawa, entah itu sungai, entah itu danau. Itu semua akan berimplikasi terhadap sebuah tindakan yang mempengaruhi lingkungan alam, yang mana lingkungan alam itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Lingkungan kita yang tidak bersahabat, tidak bersinergi dengan lingkungan alam, akan membuat semua itu akan menjadi fatal. Nah, berikutnya setelah kita bicara tentang yang tadi, sekarang kita bicara tentang praktek perencanaan lingkungan.
Sekarang apa itu praktek perencanaan lingkungan? Dalam persepsi, perencanaan lingkungan bukanlah suatu pengganti bagi pekerjaan para ilmu dalam dan ilmuwan alam, tetapi perencanaan harus menanggapi penemuan-penemuan para ilmuwan alam agar bisa dimodifikasi, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan di dalam perencanaannya untuk membangun build improvement project. Jadi ilmuwan alam itu mendapatkan datanya yang akurat. Setelah menemukan data akurat, pihak perencana lingkungan itu menganalisa, mengkaji. Setelah menganalisa, mengkaji, dihipotesa, keluarlah output. Kalau outputnya misalnya mencapai sesuai dengan sasarannya, berarti akan menuju ke outcome. Tetapi kalau tidak, back lagi. Apa yang salah? Karena data-data ini keluar dari ilmuwan alam, tentunya pemrosesannya, penganalisaannya, hipotesanya yang harus diperbaiki dengan cara-cara sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Contoh misalnya, tadi saya sempat mengatakan di daerah Bali ada pelabuhan udara atau lapangan terbang yang akan dibangun yang akan lebih baik daripada lapangan udara Changi Singapura, yang mana pelabuhan udara itu akan berada di laut. Nah, pada saat perencanaan lingkungan, apa orang-orang lingkungan yang harus dia ketahui? Dia harus mendapatkan data dulu. Contoh misalnya, ada ahli dari ilmuwan alam mungkin masuk ke laut, meneliti laut seperti apa, isi dari laut itu habitatnya seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Setelah diketahui, terus bagaimana dengan kontur tanah di laut itu, bagaimana arus deras dari air laut yang ada tersebut, sehingga untuk bisa diaplikasikan ke dalam sebuah planning untuk membangun sebuah bandara internasional di tengah laut. Itu semua data-datanya ada di para ilmuwan alam. Misalnya kalau di sana misalnya datanya kayak dataran yang sangat rindang, seperti dataran kawasan gurun tapi di tengah laut, artinya datar, itu artinya mempermudah di dalam perencanaan pembangunan sebuah bandara yang ada di dalam laut. Tentunya kalau seperti itu adanya, berarti perencanaan lingkungan seperti apa harus kita sesuaikan. Begitu juga vegetable yang ada di laut, botani yang ada di laut, habitat yang ada di laut, itu juga kita teliti apakah mempengaruhi terhadap habitatnya atau mungkin mengurangi atau melebihi. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang didapat datanya dari ilmuwan alam yang dikelola atau diproses oleh seorang tenaga ahli, yang dalam hal ini tenaga ahli yang peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu sekalian, perencanaan dipraktekkan dalam skala besar. Nah, kenapa perencanaan dalam skala besar? Karena kita merencanakan semua lingkungan. Lingkungan itu bisa dikatakan lingkungan manakala ada yang namanya alam, ya, ada yang namanya non-alam. Yang alam itu maksudnya alam-alam yang terkait dengan kaedah-kaedah, yaitu apa? Ada tumbuhan, ada batu, ada gunung, ada laut, dan segala macam. Yang non-alam yaitu tentunya civitas itu. Siapa civitas itu? Ya manusia. Siapa manusia? Ya kita. Nah, selain kita juga ada makhluk hidup lain seperti binatang yang memang perlu juga kita pertimbangkan. Oleh karena itu, perencanaan dalam skala besar itu penting di dalam merencanakan perencanaan lingkungan berdasarkan hasil-hasil yang didapatkan dari pihak sistem alam atau yang kita sering sebut dengan all on evidence, itu dalam bahasa Latinnya. Perencanaan lingkungan dapat diterapkan pada seluruh bumi sebagai suatu sistem sumber keseluruhan. Artinya di seluruh bumi kita bisa memanfaatkan alam itu, tetapi dengan catatan dengan cara berkolaborasi
sehingga tidak ada tumpang tindih, artinya di sana penyesuaian diri atau beradaptasi. Karena dengan beradaptasi secara otomatis kita akan bisa mengikuti keinginan-keinginan alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu sekalian, untuk mengilustrasikan metodologi perencanaan lingkungan suatu wilayah, semestinya kita juga membutuhkan geografis sampai diperlihatkan di mana-mana. Contoh ini dibatasi oleh batas-batas dari suatu yuridikasi politis. Jadi ada yuridikasi politis karena di sana ada batas-batas. Misalnya Jakarta, tentunya kalau perencanaan lingkungan sudah pasti beda dengan daerah Tangerang, walaupun ada Jabodetabek, tapi khusus untuk Jakarta karena memiliki wilayah tersendiri, ya pasti memiliki planning-planning yang berbeda dengan pihak kota di sekitarnya atau kota sekitarnya. Nah, meskipun tidak semua hal-hal berikut itu selalu diamati dengan baik oleh masyarakat dalam menentukan dan mengkajian yang sesuai dengan apa yang disebut dengan perencanaan wilayah, maka suatu wilayah perencanaan akan tetap kebanyakan dari antara beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemulihan-pemulihan. Seperti dalam contoh kita, mungkin sepertinya perencanaan ditentukan secara politis. Nah, ini penting. Karena politis itu memegang peranan sangat penting dalam sebuah perencanaan yang sudah sering-sering saya sebut, politis itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, bahkan melebihi dari seorang ahli. Karena itu sangat dibutuhkan sekali seorang politis itu juga harus memahami tentang apa itu lingkungan, apa itu alam. Karena di saat mengeksploitasi sebuah ide yang sangat bagus, yang kita sebut dengan ide-ide yang mana berkaitan dengan lingkungan yang efektif, efisien, dan dinamis, sehingga di sana ada keselarasan antara alam alami dengan alam buatan, will improvement project dengan will improvement curate, itu akan menjadi suatu hal penting, bisa dieksploitasikan, bisa dilaksanakan manakala ada yang namanya politis. Oleh karena itu seorang politis itu sangat penting memahami apa yang kita bahas saat ini. Bapak Ibu sekalian, penilaian ini harus disertai dengan suatu sistem evolusi dan evaluasi. Mengapa harus kita evaluasi? Kenapa harus evaluasi? Karena kalau evaluasi berarti kita akan tahu gradasi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, perkembangannya bagaimana, itu semua akan kita ketahui. Nah, kenapa harus kita evaluasi? Ya tentulah kita evaluasi, karena dengan evaluasi kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ke depan dengan masalah yang ada saat ini sebagai bagian dari pemahaman bahwa masalah yang ada saat ini jangan sampai terjadi di masalah di kemudian hari. Jadi sejumlah karakteristik dapat dicatat untuk menempatkan wilayah perencanaan dalam konteks yang tepat. Yang terpilih dalam analisa ini adalah yang menunjukkan karakteristik alami wilayah perencanaan sebagai bagian dari wilayah politik yang saya sebutkan tadi. Yang lebih besar adalah politik. Peta yang pertama memperlihatkan batas-batas cekukan air misalnya, klasifikasi besar misalnya, kualifikasi air, aliran air, serta sungai-sungai, itu semua adalah bagian untuk menganalisa sebuah perencanaan lingkungan yang bersifat teknis. Ketinggian, kesesuaian tanah, dan curah hujan diperlihatkan dalam kurun waktu yang bersamaan dalam rangkap 3 peta yang harus berbeda-beda namun satu kesatuan. Secara bersama-sama peta-peta ini memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan bagian-bagian lain daerah itu, maka wilayah perencanaan adalah lebih tinggi, mempunyai tanah yang
masih kurang berkembang adalah suatu hal yang harus kita pertimbangkan dengan matang. Bagaimana caranya hal tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik agar pada saat mengeksploitasi tanah tersebut itu bisa kita menjadi bagian daripada eksplorasi untuk berkesinambungan dengan keselarasan alam. Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita sekarang bicara mengenai inventarisasi dasarnya seperti apa dengan apa yang saya sebutkan tadi tersebut. Inventari dasar ini banyak sekali yang harus kita pikirkan. Karakteristik dan kondisi dalam sebuah lingkungan adalah langkah pertama dalam mengembangkan dasar bagi suatu rencana lingkungan. Setiap wilayah perencanaan mengandung berbagai kondisi yang perlu diinventaris dan perlu diinventarisir. Selain diinventaris, juga diinventarisir. Karena kelihatannya kalimat ini sama, tapi sesungguhnya beda. Apa inventarisir itu? Ada iklim kita inventarisir, ada topografi kita inventarisir, ada zonanya kita inventarisir, dan banyak lagi yang harus kita inventarisir. Namun yang berbeda menuntut suatu inventarisir adalah bagaimana sesuatu yang umum saja sudah akan dapat membantu perencanaan untuk mencegah terabaikannya suatu karakteristik yang kecil tetapi penting. Banyak sistem-sistem inventarisir yang telah dipergunakan dalam perencanaan lingkungan. Semuanya mempunyai elemen-elemen yang serupa, yaitu ada klasifikasi umum seperti tanah, air, iklim, sistem ekologi, serta karakteristik sosial atau budaya. Dan kemudian inventarisir cenderung untuk memperhitungkan karakteristik tersebut dan kategori-kategori utama itu kita penting untuk nilai sebagai bagian dari yang ditawarkan oleh karakteristik ini dan nilai-nilai yang dibutuhkan secara spesifik. Nah, kerangka ini yang akan saya sampaikan ini nanti akan menjadi bagian daripada bagaimana karakteristik itu akan muncul. Pertama, misalnya kita menginventarisasi tanah. Ya, jadi inventaris tanah itu kita melihat komposisi topografi tanah itu seperti apa. Ya, selain itu juga kita harus pertimbangkan nilai-nilai tanah yang dibutuhkan seperti apa. Nilai-nilai tanah yang dibutuhkan mungkin alat tanah perumahan, tanah perdagangan, tanah pertanian, tanah industri, ada transportasi, ada reklamasi, ada rekreasi, ada konservasi. Itu kita harus pertimbangkan. Berikutnya, selain tanah juga kita inventarisir air. Apa aja air itu kita inventaris, seperti apa modelnya, bagaimana cara menginventaris apa aja yang diinventaris. Jadi kalau air itu kita inventaris, misalnya komposisi airnya kita inventarisir. Terus nilai-nilai air yang sudah dipergunakan seperti apa, bagaimana, dan kenapa harus seperti itu kita inventarisir juga. Nah, nilai-nilai air yang terkandung itu akan menjadi bagian daripada sebuah data yang dipakai nanti untuk merencanakan sebuah lingkungan. Nah, selanjutnya, nilai yang kita inventarisir juga adalah iklim. Jadi iklim ini juga kita perlu kita analisa. Jadi efektivitas penyerapan udara misalnya, apakah itu udara kotor atau udara bersih, dan sirkulasi udara penting juga kita ketahui. Misalnya juga drainase udara untuk tanaman-tanaman pertanian yang tertentu itu juga perlu kita inventarisir dan perlu kita ketahui. Berikutnya karakteristik musiman yang memberikan kesempatan perkembangan bagi kegiatan-kegiatan seperti permainan ski misalnya kalau kita di laut, atau olahraga yang terkait dengan air seperti polo air atau olahraga dayung misalnya, itu semua penting untuk kita analisa karena pengkajian ini adalah menyangkut pengkajian lingkungan yang terkait dengan perencanaan lingkungan. Nah, selain itu juga kondisi-kondisi iklim yang mengurangi atau meningkatkan biaya atau konsumsi energi itu sangat penting. Makanya sekarang ada namanya energi ramah lingkungan, yang mana di sini konsumsi energinya itu sangat-sangat minim dengan
melibatkan alam secara ultrasonic. Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kita berpikir sekarang apa yang kita dalam ekologi itu, ya ekologi atau lingkungan, kita juga harus mempunyai konsep sistem dari ekologi. Spesies atau habitat, apakah itu liar, apakah itu lunak, itu semua kita data. Dukungan ekosistem, tentunya karakteristik yang mempunyai peranan pendukung khusus bagi suatu ekosistem akan membuat kita mengetahui ekologi makro maupun mikronya. Indikasi stres dan ketahanan buat ukuran-ukuran untuk menentukan tingkat stres dan kemampuan ekosistem untuk bertahan terhadap konflik of interest atau konflik of interest, itu seakan-akan kita bisa dipakai sebagai dasar untuk perencanaan sebuah lingkungan dengan tekanan yang berkelanjutan. Kondisi ekosistem tentunya sejauh mana ekosistem itu telah dimodifikasi untuk melayani perkembangan seperti pertanian, rekreasi, produksi hutan, atau masih banyak lain selain saya sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai ekologi yang telah dipergunakan perlu kita daftar ulang. Oleh karena itu, daftar ini dapat menjadi pendekatan yuridis atau kita pakai panjang tergantungnya pada besarnya ketergantungan antara penggunaan dan ekosistem yang masih hidup di wilayah perencanaan lingkungan, yang mana determinan terpenting adalah apakah sebesar apa ekosistem itu memberikan sumbangsi kepada atau berpengaruh dalam sistem produksi yang akan kita rencanakan, dalam hal ini perencanaan lingkungan. Untuk itu, suatu daerah, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, interaksi itu bisa sangat kuat, bisa mencakup ekosistem produksi tanpa harus mempengaruhi hal yang lain. Dapat juga mencakup kegiatan-kegiatan pengambil hasil pohon misalnya, yang kurang berkolaborasi dengan pengembangan. Ya. Habis suara saya nih. Iya, Prof. Paham, Prof. Tadi soalnya Izin, gini. Pak Prof. Ya. Izin, Pak Prof. Minum Kira-kira dulu, waktu Pak, 5 menit lagi minum. pemaparannya. Minum Ya, dulu, Pak. Pak, minum. Saya persingkat. Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita berbicara tentang apa yang sudah diungkapkan tadi, kita sekarang bicara tentang metode-metode analisa ya. Metode-metode analisa perencanaan lingkungan. Proses interpretasi biasanya menentukan metode analisa yang paling sesuai. Suatu situasi yang panjang dan kompleks bagi suatu daerah akan menuntut metode analisa dengan banyak begitu tahapan yang harus dilakukan, sedangkan suatu interpretasi yang kurang kompleks bagi suatu perencanaan itu akan mempengaruhi perencanaan lingkungan tersebut, dan kemungkinan perencanaan lingkungan tersebut akan tidak efektif dan efisien, tentunya tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari perencanaan lingkungan tersebut. Nah, penetapan analisa tumpang tindih ini perlu kita mengkaji lebih mendalam, meskipun penggambaran yang sederhana seringkali sudah cukup, namun masalah-masalah perencanaan yang agak kompleks memerlukan pemikiran atau penggunaan berlapis-lapis, yaitu berupa apa? Yaitu ada peta-peta dasar yang harus dipakai sebagai dasar untuk menganalisa tumpang tindih tersebut. Bapak Ibu sekalian, gabungan lapisan-lapisan dapat dipergunakan untuk membuat sebuah
peta yang menggambarkan suatu rencana penggunaan sebuah lingkungan, apakah itu tanahnya, apakah itu airnya, apakah itu herbitrasenya, apapun bentuknya itu harus kita pertimbangkan dengan matang-matang. Nah, dari analisa itu makanya kita harus sekarang berpikir kebijakan-kebijakan yang apa yang harus kita lakukan dalam mengorganisir perencanaan lingkungan yang dikaitkan dengan dan direkomendasikan oleh siapa dan untuk siapa. Ya tentunya oleh pemerintah untuk masyarakat, dan masyarakat itu memberikan masukan kepada pemerintah agar terjadi feedback yang baik, karena sesuatu yang baik itu selalu melibatkan semua pihak yang kita sebut dengan kolaborasi yang saat ini sangat penting di dunia apapun, entah itu bisnis, dunia pendidikan, dunia ilmiah, segala itu penting sekali untuk kolaborasi zaman sekarang. Nah, akhirnya ini ada lagi analisa metrik. Analisa metrik itu suatu analisa yang memungkinkan perencanaan untuk menghitung variabel-variabel dengan cara sedemikian rupa sehingga akan terlihat di mana-mana, dan kita akan mengetahui dampak-dampak karakteristik yang sangat luas menjadi lebih dapat ditangani daripada bila hanya mengetahui sedikit. Jadi dengan analisa metrik kita mengetahui dampak yang luas atau dampak yang sedikit. Dengan mengetahui ini dampaknya luas, ini dampaknya sedikit, kita bisa memilih. Metrik sampai berikut ini dipergunakan untuk menghitung. Metrik sampai saat ini itu biasanya dipergunakan untuk menghitung angka-angka yang tercatat dalam grid. Bahkan dari pola angka saja sudah dapat diamati pola karakteristik yang akan membentuk peta yang digambar di dalam komputer. Jadi pola metrik sangat penting, mungkin bukan hanya di ilmu lingkungan saja, bahkan di ilmu-ilmu lain juga sangat penting untuk mengetahui bobot sesuatu, apakah ringan, berat, atau mengetahui banyak, sedikit, itu sangat penting dalam teori metrik. Bapak Ibu sekalian, rencana-rencana lingkungan dan petunjuk-petunjuk kebijakan itu sangat penting juga bagi kita semua. Inventaris dan analisa lingkungan telah dibuat untuk mengarahkan pada keputusan-keputusan perencanaan. Sebagaimana telah kita lihat, analisa itu biasanya benar-benar menentukan penggunaan apa yang sesuai dengan perlindungan terhadap berbagai sistem ekologi, dan karakteristik lingkungan juga itu mendapatkan perlindungan dari apa yang disebut dengan kebijakan. Bila analisa-analisa tidak secara jelas menentukan suatu kebijakan penggunaan atau konservasi, maka tugas perencana lingkungan menjadi lebih sulit. Nah, ini yang penting. Perencanaan lingkungan menjadi sulit. Kenapa? Ya karena kita selain tidak ada kebijakan, juga analisa metriknya juga tidak bisa kita ketahui, sehingga pada saat kita menganalisa, kita sudah punya data yang kuat, namun datanya itu walaupun valid, tetapi menganalisanya kita tidak bisa, akhirnya outputnya pun akan mendapatkan kesulitan. Nah, seperti itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, petunjuk kebijakan di atas mempunyai implikasi bahwa situasi sebelum skema permukiman yang ada ikut menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di dalam sebuah kawasan, yang mana pembangunan itu selalu perencanaan lingkungan hadir di dalamnya. Itu yang terpenting. Jadi di dalam bagaimanapun juga kita merencanakan sebuah fisik, selalu ada lingkungan yang harus disentuh. Menyentuh lingkungan berarti kita harus merencanakan sebuah lingkungan. Perencanaan lingkungan ini penting. Makanya di dalam pembangunan, terutama pembangunan berskala besar, itu selalu harus ada analisa dampak lingkungan. Bapak Ibu sekalian, jadi pelaksanaan perencanaan lingkungan ini ya, itu pengelolaan dari setiap rencana memerlukan perhatian yang khusus. Jadi perhatiannya itu khusus.
tidak umum. Kalau umum nanti kesulitan karena lingkungan ini juga ilmu yang sangat luas sifatnya. Walaupun dibilang lingkungan itu kecil, makanya banyak ilmu lingkungan itu diterapkan di ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. Karena memang sangat luas. Strategi pelaksanaan tradisional selama ini adalah dengan menerapkan suatu sistem pengendalian penggunaan tanah atau lingkungan yang serupa dengan peraturan atau zoning. Jadi setiap penggunaan tanah berdasarkan zoning. Penggunaan tanah itu dianalisa berdasarkan perencanaan lingkungan. Yang itu yang dimasukkan di sini. Karena itu maka beberapa penguasa sekarang ya menerapkan proses-proses agent yang sangat didasarkan pada kriteria perlindungan lingkungan. Jadi pejabat-pejabat atau penguasa-penguasa yang konsen terhadap lingkungan pasti setiap berbuat sesuatu, setiap membuat sebuah program, terutama Will Improvement Project, itu selalu berkiblat bagaimana improvement itu bisa dimasukkan di dalam pengkajian-pengkajian. Makanya ilmu perencanaan lingkungan sangat penting. Saya berkali-kali perencanaan lingkungan sangat penting, makanya ini bagian dari bagaimana kita mengaplikasikan nantinya di lapangan. Bapak Ibu sekalian, karena itu maka kita bisa mengetahui beberapa penguasa memberikan status dalam izin dengan memperhatikan berbagai macam kelompok-kelompok yang berkepentingan. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan izin-izin pada kelompok-kelompok yang berkepentingan yang tentunya akan mempengaruhi perencanaan lingkungan tersebut. Jadi selanjutnya setelah kita bicara yang tadi, sekarang kita bicara perencanaan lingkungan dan peraturan-peraturan lingkungan. Nah, perencanaan lingkungan ini di Indonesia pembuatan undang-undang lingkungan ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat vital. Makanya pemerintah juga sangat konsen terhadap lingkungan. Makanya ada Kementerian Lingkungan. Itu salah satu contoh komitmen negara untuk melindungi lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang terpenting yang paling luas adalah undang-undang yang memang sudah dibentuk, yaitu undang-undang tentang lingkungan yang mungkin sebagian nanti kita bisa lihat di mana di undang-undang itu banyak hal yang bisa diatur di undang-undang tentang lingkungan, bagaimana cara melakukan, dengan siapa melakukan, bagaimana cara melindungi, bagaimana peran perencanaan lingkungan, itu semua ada di undang-undang tentang lingkungan. Jadi peraturan-peraturan yang berwawasan lingkungan, ya, seperti lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, adalah merupakan bagian terpenting di dalam perencanaan sebuah lingkungan. Mengundang prinsip-prinsip dasar dan teori-teori perencanaan lingkungan. Jadi undang-undang, misalnya undang-undang tentang air itu semua tercangkup dalam undang-undang tentang lingkungan. Oleh karena itu, saya katakan dengan banyak sekali perencanaan lingkungan yang berkepentingan di dalam sebuah proyek, apakah itu proyek fisik maupun proyek non-fisik, makanya di lingkungan, ilmu lingkungan bukan hanya ada di ilmu eksakta, di ekonomi pun ada namanya ilmu lingkungan, tapi lingkungan tentunya terkait dengan keekonomian. Begitu juga di hukum, ada lingkungan hukum, makanya ada peraturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah mengupas tentang perencanaan lingkungan ya, dengan banyak kriteria yang harus kita pikirkan tentang lingkungan tersebut. Oleh karena itu, mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya informasikan tadi. Saya mengawali dari komitmen yang saya sebutkan awal. Jadi kalau komitmen itu
kita tadi sudah bicara apa itu pengertian komitmen, vitalnya komitmen itu bagaimana, kok bisa dikatakan vital tadi saya sudah sebut, dan jenis-jenis komitmen juga sudah. Itu kita komitmen sudah jelas. Sekarang yang kedua masalah tenaga ahli, mungkin yang tadi saya sudah ucapkan panjang lebar, saya melangkah aja sekarang ke perencanaan lingkungan. Kalau perencanaan lingkungan tadi saya sudah ceritakan panjang lebar juga. Jadi dalam perencanaan lingkungan ini ada yang namanya suatu era lingkungan. Ya, suatu era lingkungan itu dalam situasi kondisi itu berbeda-beda, maka adalah namanya suatu era lingkungan. Yang berikutnya kita tadi sudah membahas tentang teori-teori lingkungan, ada juga konsep-konsep lingkungan, yang mana teori-teori dan konsep-konsep lingkungan ini ada teori sistem lingkungan yang penting, ada hukum termodinamikanya, ada konsep yang penting, dan konsep-konsep yang penting ini juga ada daya apa aja itu, ada dukungnya, ada zona rapuhnya, ada registrasinya, ada melampaui sistem alam, ada pengembalian juga ada. Nah, berikutnya kita juga tadi bicara tentang praktek perencanaan lingkungan. Jadi praktek perencanaan lingkungan itu ada namanya wilayahnya seperti apa, inventarisasi dasar seperti apa dan bagaimana, lalu bagaimana metode-metodenya yang harus dilakukan. Setelah itu kita melakukan pemetaan dari lingkungan tersebut. Setelah kita pemetaan lingkungan, lalu ada analisa tumpang tindih. Tumpang tindih kita sudah panjang lebar tadi sebutkan. Setelah kita mengetahui analisa tumpang tindihnya, baru kita melakukan sebuah kebijakan yang direkomendasikan agar tidak terjadinya tumpang tindih. Setelah itu, untuk mengetahui lebih detail dalam sebuah perencanaan lingkungan, maka ada analisa metrik. Analisa metrik ini sangat penting. Yang saya katakan tadi sudah berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan analisa metrik. Setelah kita menggunakan analisa metrik, jadi ada bagaimana setelah kita mengetahui masalah-masalah itu, bagaimana masalah-masalah kita pecahkan melalui analisa metrik. Setelah mengetahui pemecahannya, lalu kita kegiatannya adalah sustainable-nya, jadi berkelanjutan seperti ini. Dengan adanya sustainable itu, perlulah kita menganalisa pola fisik utamanya, lalu usulkan, distribusikan ruangan, lalu setelah itu mengembangkan strategi pelaksanaannya seperti apa. Karena itu sudah terkupas, maka kita perlu tadi bicara juga jenis-jenis perencanaan fisik seperti apa. Bukan perencanaan fisik, perencanaan lingkungan. Jadi bagaimana perencanaan lingkungan itu bisa kita lakukan? Nah, itu semua sudah saya kupas tadi di pemaparan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir mungkin perencanaan lingkungan itu dan peraturan-peraturannya itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana sebuah perencanaan lingkungan itu dibuat oleh seorang ahli tenaga teknik, sehingga komitmen itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu saya katakan tenaga ahli yang memiliki komitmen di dalam perencanaan lingkungan adalah tenaga ahli yang peduli, peka terhadap lingkungan. Tentunya juga orang-orang yang seperti ini membantu alam untuk lebih lestari, terutama alam World Environment Project. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya mungkin kita gini tahu, ingatlah Winston Churchill ya. Winston Churchill itu adalah Perdana Menteri Inggris yang ternama pada Perang Dunia Kedua. Winston Churchill dalam kesempatan mengatakan, apa yang Anda ketahui tidaklah penting, tetapi apa yang Anda ketahui, itu yang Anda lakukan, itulah yang paling penting. Artinya apa? Kalau kita hanya tahu teorinya saja, tapi tidak kita praktekkan, itu bahasa kerennya itu bullshit ya. Tetapi kita mengetahui
lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan posisi kita berada di mana, seperti misalnya ilmu lingkungan ini, kita sebagai seorang ahli dalam konstruksi misalnya, setiap ada kegiatan konstruksi, karena kita berkapasitas sebagai seorang ahli, selalu kita membawa atau selalu kita mengkaji dan selalu mengkait-kaitkan dengan ilmu lingkungan. Itulah yang paling penting pada acara malam hari ini, sehingga tidak sia-sialah lingkungan ini sudah dibuat sedemikian rupa, sudah diundang-undangkan, perencanaan lingkungan juga sudah diadakan sedemikian rupa, ilmu tentang lingkungan juga dari A sampai Z sudah dipaparkan sedemikian rupa oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia, yang tujuannya adalah tentunya untuk kepentingan peradaban global dari dunia ini. Itulah yang paling harus kita pikirkan. Dengan singkat cerita, NATO, not action, take only. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa, PhD, yang telah memberikan pemaparan di materi pada sore menjelang malam ini, penggunaan tenaga ahli dalam perencanaan fisik, tantangan utama bagi pelaku jasa konstruksi. Berarti kalau saya bisa ambil garis besar, Pak Prof, itu adalah industri jasa konstruksi memang sedang menghadapi tantangan di tengah masifnya proyek infrastruktur. Jadi mohon izin Prof, itu yang saya bisa garis bawahi, di mana masifnya proyek infrastruktur tentunya di garis bawahi banyak ya Prof ya, dari semua lini, baik itu dari irigasi, baik itu pun dari tata air ya Pak Prof ya, dari bina konstruksi, itu pun juga sama Pak. Betul, kita bisa seperti ini karena memang terhambat sempat 2 tahun dikarenakan COVID-19, maka semua tertunda. Sekarang ini harus dipercepat Pak Prof. Mohon izin Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi jasa konstruksi ini kita memang benar Pak, tenaga ahli kita memang harus digenjot, terutama dengan adanya peraturan-peraturan dan ada pun juga relaksasi dari pihak LPJK yang disampaikan oleh Bapak Taufik Wijayanto. Nah sekarang ini sudah waktu saatnya kita ngegas nih Pak, ibarat bahasa saya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak Prof. Sekarang saya akan membuka sesi untuk tanya jawab. Mohon maaf dikarenakan waktunya tinggal setengah jam lagi, maka sesi tanya jawab saya berikan kepada untuk 2 orang. Saya mohon silahkan di sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak Prof. Kalaupun tidak bertanya, diberikan mungkin saran ya Pak ya, atau mungkin bapak-bapak ibu di sini ada yang juga bergerak di bidang jasa konstruksi, silahkan. Kami silahkan mungkin kepada di sini ada, saya sebut satu-satu aja lah ya. Ada Bapak Richard Napitupulu mungkin, ada Pak Ajis nih, baru muncul Pak Ajis datang, ada Pak Afrian Sapohan, ada Pak Abdul Rahim. Silakan mungkin yang ingin bertanya Pak. Oh siap Pak Abdul Rahim, ya silakan Pak Abdul Rahim langsung ke bicara Pak, silakan Pak. Ya, ini Assalamualaikum dan selamat malam Pak. Malam Papua. Selamat malam Pak. Ya. Malam. Ini Pak, terkait dengan tema penggunaan tenaga ahli dalam perancangan fisik adalah tantangan utama bagi pelaku jasa konstruksi. Nah, ini luar biasa temanya Pak. Kami adalah salah satu korban dari ini. Kasihan dia sudah capek, uang tidak ada, utang-utang di orang. Undang-undang yang berlaku sekarang ini Pak. Nah, itu. Jadi luar biasa ini penggunaan tenaga ahli. Karena di dalam satu subbidang saja kita mengusulkan subbidang, misalnya kita seorang kontraktor atau sama halnya dengan konsultan Pak, mengajukan satu subbidang itu harus 2 tenaga ahli. Bayangkan Pak. Itu. Jadi memang betul-betul tantangan yang kami hadapi itu tidak sebanding membayar tenaga dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Itu Pak Prof. Itu tantangan terberat di kami itu Pak Prof. Tidak ada pekerjaan, harus membayar tenaga ahli yang luar biasa. Iya kan? Jadi mungkin ini yang jadi pertimbangan yang Pak Prof bisa kupas tuntas itu. Kenapa ada peraturan-peraturan yang muncul begitu ketat terhadap pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah, pelaku usaha
kecil ke bawah. Karena ini Bikin tidak banyak yang MOU akan tidur sama ini, luar Pak. negeri. Pengusaha kecil ini banyak yang akan tidur. Makan Di mute, aja. Bu Lova. Kebijakan pemerintah yang terjadi sekarang ini adalah kebijakan menengah ke atas, Pak. Itu yang terjadi. Karena kami ekonomi lemah, itu akan Dapat aja dia ya. bahan yang otomatis tinggi. Iya, suruh ngambil Dikatakan logonya. mati. Pakistan jadi kerja sama sama luar Bu Lova negeri di kita harus mute. ada kan Bu kayak Lova gitu di kan. mute. Permasalahan Bu Lova permasalahannya di di mute. situ, Pak. Jadi Gue mau kami edit. berharap, Pak, Ini gambar nggak ini kalau diedit. tentang peraturan Iya, dapat pemerintah aja lagi dia. apa Bisa dasarnya aja logo pemerintah ini terus mau menerapkan ikutin saja aturan punya Pak Reza. penggunaan tenaga subbidang setiap penggunaan tenaga ahli di setiap subbidang itu Pak yang kami sangat pengusaha-pengusaha lokal di daerah itu Pak sangat berat itu Pak yang tantangan terberat. Kalau masalah pekerjaannya Pak ya standar lah, dikasih kerjaan kita mampu laksanakan, kita emban dengan baik, kita selesaikan, kita tuntaskan sesuai dengan juknis yang diberikan, kerangka acuan kerja yang diberikan. Kami sanggup menyelesaikan semua yang menjadi tugas pokok yang diberikan oleh pengguna anggaran. Demikian Pak Prof. Itu saja yang saya minta Pak Prof bantu solusinya. Kira-kira apa yang ditawarkan pemerintah sampai begitu ketat memberlakukan peraturan penggunaan tenaga ahli dalam pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Seperti itu Pak Prof. Terima kasih. Ya. Oke. Bang Andi, apa gini? Langsung Pak dijawab ya, langsung dijawab aja Pak, singkat dan padat Pak. Oke. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini usulan. Mungkin nanti usulan ini mungkin kita sampaikan kepada otoritas ya. Pada siapa? Jadi masyarakat jasa konstruksi ada yang mengeluh ya, ada yang mengeluh terkait dengan kalau kita lihat dari informasi saudara kita, jadi pelaku usaha menengah dan kecil sepertinya ya, seolah-olah dipersulit ya, sehingga usaha menengah ke bawah ini sangat sulit untuk berekspansi, sangat sulit untuk diversifikasi usaha. Nah, karena itu mungkin harapan dari saudara kita agar itu dipermudah. Tentunya ini bagian daripada bagaimana pemerintah di dalam membuat kebijakan yang mana dikatakan oleh pengusaha menengah ke bawah, sebagian usaha menengah ke bawah agak susah untuk bisa mengikuti, itu perlu ditanggapi oleh pemerintah untuk mencarikan solusinya, sehingga tanggapan seperti ini di kemudian hari tidak muncul. Seperti contoh misalnya, kalau memang dengan begitu ketat pengusaha kecil menengah untuk mendapatkan proyek dengan maksud tujuan daripada pemerintah itu agar hasil yang didapatkan dari nilai konstruksi itu dengan begitu baik sesuai dengan apa yang kita sebut dengan BMW, biaya mutu waktu, ya tentunya persoalan dari pengusaha kecil itu yang tadi dikatakan oleh saudara kita itu harus kita carikan solusinya seperti apa, entah peningkatan SDM, mengadakan pelatihan-pelatihan, atau mungkin karena konstruksi adalah pada modal kerja, tentunya bagaimana seorang pengusaha konstruksi menengah ke bawah yang modalnya terbatas bisa mudah mendapatkan akses keuangan, terutama dari perbankan yang dimiliki oleh pemerintah, artinya bank-bank pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya kupas apa yang diminta atau disarankan oleh saudara kita dengan Bapak siapa tadi? Saya karena tidak lihat. Pak Abdurrahim, Pak. Pak Abdurrahim ya. Sehingga nanti tentunya apa yang akan kita sampaikan ini ke pemerintah, bukan kami aja tapi kita bersama. Masyarakat jasa konstruksi dalam sebuah kesempatan dimanapun berada, pada saat bagaimanapun, saat ketemu dengan para regulator, saat ketemu dengan para otoritas, selalu diceritakan, selalu didengungkan persoalan-persoalan ini, sehingga nanti teman-teman di pemerintahan
akan bisa mencarikan jalan keluarnya dengan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha kontraktor menengah ke bawah. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ya. Atas jawabannya yang singkat dan padat. Seperti tadi Pak Prof sampaikan, kita tampung ya Pak. Memang sekarang lagi bergulir Pak Abdul Rahim. Memang sedang banyak lah Pak, baru sedang bergejolak juga di PJK PUPR untuk menggojlok Pak. Dan juga kami teman-teman juga dari konstruksi, teman-teman Pak Sarif juga, karena salah satu Pak Sarif juga yang senior juga Pak. Jadi insya Allah ada jalan keluarnya Pak bagi semua kalangan Pak. Jadi memang ini lagi kita mau bersatu Pak bagi asosiasi-asosiasi lainnya yang memang kita merasa kurang pas ya Pak, bukan dirugikan lah, tepatnya kurang pas. Nanti kita sampaikan ke forumnya, memang ternyata di situ ada dewan juga Pak. Di PJK itu ada dewan, baik itu untuk diakreditasi maupun di LSP-LSBU maupun persiapan-persiapan lain. Ternyata masing-masing itu ada dewannya Pak. Jadi nanti dewan itu yang akan memberikan masukan. Apa nih masukan dari luar, apapun masukan yang dari kawan-kawan asosiasi lain, nanti diwadah sama dia, nanti dipertemukan Pak. Jadi satu, apa nih? Nanti dicarikan solusinya. Begitu Pak Abdul Rahim. Karena terakhir saya ikut rapat dengan beberapa asosiasi mewakilkan Pak Syarif. Ya, Pak Syarif menyampaikan ke saya, tolong saya hadir, maka kami hadir Pak. Itu solusi sementara. Nah silakan Pak, satu pertanyaan lagi Pak, mohon kepada Bapak-Bapak yang ingin bertanya. Ada Pak Ajis, ada Pak Richard, ada Pak Amos, ada Pak Nagib Burhanuddin, ada Bapak Rama, Bu Yona, silakan yang mau bertanya. Baik, bisa Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Richard, silakan Pak Richard. Yang pertama diskusi pertanyaan Bapak, diskusi sama yang dari Sorong nih Pak. Ya siap Pak, silakan Pak. Kiranya tidak dibutuhkan tenaga ahli dalam administrasi SBU-nya. Tenaga ahli tidak dibutuhkan. Mau kemana lakunya tenaga ahlinya? Jadi saling tuh Pak, mana duluan, mana ininya saling. Jadi nggak berlaku lagi Pak. Untuk apa nanti tenaga ahli di Sorong? Betul Pak, cuma kebanyakan Pak. Kebanyakan. Tapi kan itu tenaga ahli bukan Bapak pakai terus, bukan Bapak gaji terus. Itu yang kendala sama tenaga ahli Pak. Ya betul. Nggak ada fee-nya, komitmen fee-nya nggak ada Pak. Untuk Pak ya kita diskusi Pak. Yang hanya dipakai untuk syarat administrasi. Ya. Bapak kenal pun tidak Pak ya. Sorry Pak, Bapak kenal pun tidak nanti tenaga ahlinya. Entah dari mana-mana ada Pak, jangan-jangan copy paste. Nah, di sini adalah keberatan seorang tenaga ahli Pak. Kalau Bapak merasakan penggunaan penggunaan profesi tenaga ahlinya mau kemana lagi Pak? Apalagi sekarang tenaga ahli dispesifikasi lebih kecil lagi. Nggak bisa sipil, awalnya sipil, sekarang harus jalan pun dibagi lagi, ini bagi lagi. Mau kapan lagi kesempatan kami sebagai tenaga ahli untuk mendapatkan ya sedikit-sedikit makan, sedangkan begini Pak. Bapak dapat proyek hanya 4 bulan. Bapak gaji kita hanya 4 bulan. Itu makan setahun Pak kalau dapat proyek. Iya. Pernah nggak dipikirkan semua ini kepentingan tenaga ahli? Sementara seminar-seminar tantangan tenaga ahli, komitmen fee tenaga ahli, ini tenaga ahli. Ini sakit hati kita Pak tenaga ahli ini. Sebenarnya iya Pak, kerja kan paling 6 bulan, setahun. Ya. Gaji 6 bulan ini harus kebutuhan hidup setahun. Tanda tanya, kalau dapat proyek. Kalau tidak dapat proyek, makan apa dia Pak? Makanya nggak ada lagi yang mau masuk teknik Pak. Anak-anak Bapak pun nanti cucu Bapak jangan masukkan teknik Pak. Saya mau promosikan itu, termasuk profesor nih Pak. Ya Bang. Ya. Jangan kita pikirkan bersama nih Pak. Jangan selalu kita mikirkan tenaga ahli untuk hanya bicara membuat topik. Ini saya sakit hati gitu Pak. Sementara intinya tidak dibuka-buka Pak. Untuk Bapak buka sedikit. Dipakai tenaga ahli untuk lelang. Hanya bayar administrasi Pak, paling 1 juta. Tapi dipakainya untuk Bapak ratus miliar. Dipakai kakek. Tenaga ahlinya. Enggak, kita curhat-curhat lah Pak, curhat-curhat. Saya membawa nama tenaga ahli semua, bukan saya Pak ya. Saya terus dipanggil, saya ini. Tapi yang lain-lain Pak, supaya kita perhatikan kehidupan tenaga ahli. Tadi siang pun saya bilang sama profesor, itu billing rate-nya terlalu rendah. Kemudian kesempatannya itu tidak ada, itu maksud saya Prof. Ini Pak, apa namanya? Pak, jangan berjuang tanggung-tanggung Pak. Yang saya ini Pak, yang saya kupas tadi itu Pak, terkait di dalam pengajuan subbidang itu Pak, itu selalu ada 2 diikuti setiap subbidang dalam usaha Pak. Itu diikuti ada 2
tenaga ahli. Nah, itu. Ya. Sehingga Ya. urusan antara pengusaha dengan pemerintah itu, Pak. Nah, Iya, terkait tentang penggunaan tenaga ahli, pasti kita akan menggunakan tenaga ahli berdasarkan apa yang menjadi tugas kita yang sudah dapat proyek begitu, Pak. Akan itu ada tenaga ahli tetap, ada tenaga ahli sewa itu. Itu yang Bapak maksud tadi. Yang Bapak pakai tidak boleh lagi dipakai di lain tempat. Ah, itu Pak, betul Pak. Itu betul Jadi sekali, Pak. gimana lagi hidupnya? Ya, itu ada pajak, Pak. Karena ada Jadi pajak. itu hanya administrasi. Oke, kita perjuangkan, tapi sambil diperjuangkan nasib tenaga ahli, Pak. Oh iya, Pak, pastilah. Gitu, Pak. Iya, Ya, Pak. Sama-sama berjuang, Pak. Jadi nggak percuma kita ini. Kalau bisa rame-rame melalui asosiasi Pak Sarifudin. Ah, ini Pak, Pak Ketua itu sudah pengalaman, Pak. BNSP yang Jangan membuat pandai. ini salah, Pak. Saya Iya. sedikit agak protes. Itu satu. Yang kedua, ya judulnya bagus. Tapi saya dari tadi kurang ngerti arahnya kemana. Itu judul komitmen tenaga. Ya, komitmen ya Pak ya. Coba judulnya. Ya, komitmen tenaga konstruksi kepada lingkungan. Itu Pak ya. Ya. Itu komitmennya. Komitmennya sudah ada dalam kontrak, Pak. Kalau ada kontrak, itu langsung ada dalam kontrak. Bukan komitmen Pi ya. Komitmen bagaimana dia berbuat dalam kontrak itu ada dia kontraknya nanti ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Dalam itu semua SOP tenaga ahli sudah diturunkan Pak semua di sana, dipaparin bagaimana hubungan masing-masing komitmennya. Itu harus ada Pak di dalam kontrak perencanaan, di dalam kontrak pengawasan sudah ada Pak. SOP-nya kalau diikuti itu akan keluar sendiri kemampuan tenaga ahlinya. Gitu Pak. Hanya tambahan saja supaya lebih terarah dikit menurut saya. Kalau salah saya tolong jadi masukan ini, buang aja masukannya Pak Prof. Saya berpikirnya gitu. Jadi agak rinci-rinci, tidak mengambang Pak. Jadi kalau untuk tenaga lingkungan itu spesifik untuk tenaga lingkungan. Tenaga lingkungan itu dibagi lagi Pak. Ada tenaga ini masalah air kotor. Judul pandai. Enggak Pak. Enggak. Ada air kotor, ada lingkungan. Ya. Ada lingkungan udara. Itu selalu kalau dalam pelaksanaan itu harus dites Pak lingkungannya semua di sekitar bangunan sama dalam lingkungan bangunan komposisi udara, polusi udara, polusi air dan polusi suara. Kalau pancang lama model lama itu Pak sistem hammer itu tidak diizinkan lagi kalau di daerah lingkungan rumah komplek. Tapi kalau dalam lepas pantai silakan kan gitu Prof. Nah, tapi ya tenaga lingkungan gitu. Apakah tenaga lingkungan dalam perencanaan saja itu lain lagi. Perencanaan mengkaji sampai batas-batas tertentu lah nilai-nilai batas minimal, nilai batas ini yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan konstruksi. Ini juga diawasi tenaga lingkungan dari pengawas manajemen konstruksinya gitu Pak. Jadi semua sudah terbagi-bagi terhadap profesionalnya. Saya rasa yang paling penting itu tadi Pak. Tolong diperhatikan nasib tenaga ahli supaya tenaga ahli itu bisa hidup normal lah, tidak ngacak sana ngacak sini. Nggak berapa kayak ini Pak Sarifudin itu bisa macam-macam kerjaannya. Tapi tenaga ahli mau kan supaya komitmennya benar dalam pekerjaan. Ya kita perhatikan hidupnya. Sekian, terima kasih Pak Prof. Maaf kalau ada saya kurang. Oke. Terima kasih Pak Richard Kapitupulu. Mungkin ada tanggapan sedikit Pak Prof. Habis sebelum nanti kita Pak Sarif akan menyimpulkan semua. Mohon izin Pak Prof. Silakan. Oke. Ya tadi Bang Richard bilang ya memang di dalam judul ini komitmen tenaga ahli di dalam perencanaan lingkungan. Jadi begini, kalau misalnya tenaga ahli tidak tahu, tidak memahami sebatas mana ilmu lingkungannya, atau kita katakan hanya sebatas di atas kertas, memang memiliki SKK sebagai ahli lingkungan, tetapi tidak memahami secara utuh apa itu lingkungan, apa itu design for improvement, adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan, itu nanti akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu di dalam judul ini kita kupas satu-satu.
apa itu perencanaan lingkungan? Makanya tadi saya sudah bilang, inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaannya, jenis yang dimanfaatkan apa saja, bentuk penguasaannya seperti apa, pengetahuan pengelolaannya bagaimana, bentuk kerusakan dan konflik dan penyebab konflik yang seperti apa, itu harus diketahui juga. Dan selanjutnya juga upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang kita sebut dengan UKL UPL atau UKL UPL merupakan pengelolaan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan perencanaan lingkungan. Dan tentu saja dalam pasal 10 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 yang menyangkut tentang RPPLH mempunyai 4 muatan, yaitu rencana tentang 1. Memanfaatkan pencadangan sumber daya alam. 2. Memelihara dan perlindungan kualitas atau fungsi lingkungan hidup. 3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestariannya, itu juga sangat penting. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang kita alami sehari-hari, yang meliputi apa saja. Itu ada perencanaan, ada pemanfaatannya, ada pengendaliannya, ada pemeliharaannya, ada pengawasan, bahkan sebagai penegakan hukum juga ada. Oleh karena itu, menurut KBBI yang kita ketahui sampai saat ini, inventarisasi adalah daftar yang memuat semua apa, entah itu barang atau apa yang ada di dalam AMDAL. Makanya inventarisasi itu masuk ke dalam AMDAL. Jadi dengan adanya AMDAL itu, baik AMDAL maupun KLHS itu kita akan tahu. Sekarang pertanyaan, apa itu AMDAL, apa itu KLHS? Jadi kalau AMDAL sebagai hilir kebijakan pembangunan dengan pendekatan reaktif untuk mengevaluasi, identifikasi dampak lingkungan, sedangkan KLHS merupakan hulu kebijakan dengan mendekatkan proaktif untuk evaluasi konsekuensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari sini kita bisa juga tahu pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sederhana untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam. Bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup dengan baik? Tentunya ada beberapa hal. 1, misalnya menghemat penggunaan kertas atau pensil pada saat kita dalam melakukan kegiatan menulis. Kalau kita bicara tentang akibatnya, ada membuat sesuatu yang tepat, manfaat, dan berguna. Menghemat penggunaan listrik, air, atau BBM. Itu semua adalah bagian daripada ilmu-ilmu lingkungan yang harus kita pahami. Nah, terus seperti apa KLH itu? Bagaimana dengan RPPLH? Nah, itu semua ada penyesuaiannya. Jadi penyesuaian kebijakan, rencana, program itu adalah keputusan dari menteri atau lembaga terkait, dalam hal ini kementerian non-departemen. Dan tentunya nanti masuk ke ranah gubernur setelah ada keputusan yang disusun oleh menteri, yang mana penyusunan KLH itu orang yang melakukannya berdasarkan penyusunan KLH. Oleh karena itu, saya katakan di dalam apa yang dimaksud dengan KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis, yaitu adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan, kalau memang itu hutan, atau pengelolaan yang terkait dengan lingkungan. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, kembali ini, tadi menarik sekali Pak Richard bilang, ini konteks dari komitmen tenaga ahli ini seperti apa? Kalau seorang tenaga ahli tidak memahami sebuah lingkungan, tidak memahami ilmu lingkungan, tentunya di sana ada perencanaannya. Tentunya bagaimana seorang tenaga ahli itu bisa berkomitmen, walaupun ada SKKN, walaupun ada di dalam kontrak. Yang perlu dibangun sekarang adalah roh dari seorang tenaga ahli
selain memiliki kapabilitas, selain memiliki kemampuan dalam hal ilmunya, tentunya juga ada tanggung jawab moral yang tentunya hal itu tidak mudah kita angkat, tidak mudah kita dengungkan di dalam batin setiap tenaga ahli agar memahami, mengetahui, lalu melaksanakan dengan sukarela, dengan senang hati di luar intrik-intrik implement atau investasi yang memanfaat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itulah makanya kalau misalnya kita hanya berbicara tentang kontrak, kalau kontrak itu tidak dijalankan dengan baik, Pak Richard tadi juga sudah bilang, bagaimana undang-undang atau aturan yang sudah bagus, tetapi karena yang melaksanakan, yang melakukan itu tidak berkomitmen, karena ada dua hal. Yang pertama mungkin karena satu, mungkin tidak tahu, kedua mungkin karena dia tahu tapi dia tidak mau melaksanakan, ada kepentingan pribadi, itu akan menjadi tantangan bagi tenaga ahli ini untuk merealisasikan komitmennya. Oleh karena itu, di dalam acara ini saya membahas perencanaan lingkungan itu seperti apa. Karena perencanaan lingkungan itu kalau umumnya hanya ditahu kulit-kulitnya aja. Nah, makanya kita kupas, kita belah ini apa isinya, seperti apa, bagaimana melakukan, dengan apa melakukan, bagaimana tentunya, dengan siapa melakukan, lalu seperti apa cara melakukan. Itu semua kita kupas, apa sih itu lingkungan. Nah, setelah kita tahu, kita paham, oh ternyata lingkungan seperti ini berguna sekali bagi kepentingan umat manusia, bukan hanya menyangkut masalah profit aja, tetapi malah jauh lebih tinggi kepentingannya, yaitu kepentingan umat manusia. Nah, itulah di sini tujuan dari kita kupas tentang perencanaan lingkungan. Lalu bagaimana komitmen tenaga ahli dalam jasa konstruksi terhadap perencanaan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Andi, saya kembalikan ke Pak Andi. Ya, siap Pak Prof. Izin, siap. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Yang Pak Prof sampaikan tadi memang sangat menarik Pak Prof. Tadi memang apa yang disampaikan dengan Pak Richard juga sangat menarik. Pak Abdul pun juga sama menarik juga Pak. Intinya adalah kita memang Pak butuh bersama-sama Pak menghadapi dalam hal ini Pak. Karena tidak mudah ya Pak ya. Semua peraturan-peraturan baru apapun, ya mudah-mudahan Pak ke depannya lancar dan ada solusi yang terbaik. Saya rasa terima kasih. Saya akan memanggil Pak Syarif. Mohon izin Pak Syarifuddin Tahir. Pak Syarif. Pak Syarif. Pak Syarif. Bu Yona, minta tolong Bu Yona. Pak Syarif, Bu Yona. Sudah selesai nih Pak. Kita mohon Bapak masukannya Pak. Perihal tadi Pak yang disampaikan oleh Bapak Bapak. Saya buat apa? Kata-kata penutup Bapak, mohon izin kata-kata penutup dan kesimpulannya Bapak. Sudah selesai semua. Ya Pak, sudah selesai Bapak, izin. Sudah jam 6 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya ini dari Flores, jadi banyak tamu hari ini, saya ini pusing ini. Terima kasih banyak Pak Profesor. Salam sejahtera buat Pak Profesor atas narasumber pada hari ini dengan judul tadi yang sangat bagus dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Terima kasih banyak semua kawan-kawan yang sudah mengikuti acara ini dari jam 4 sampai jam ini jam 6. Mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Boy Arsa dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah ilmu baru di bidang tenaga ahli jasa konstruksi. Tenaga ahli sekarang sudah ada perubahan banyak. Kemarin dikeluarkan oleh LPJK, sekarang tenaga ahli semua dikeluarkan oleh BNSP atas rekomendasi BNSP ke LPJK, LPJK rekomendasi lagi kepada BNSP. Jadi sudah perubahan sistem. Sekarang sistemnya sudah berada tenaga ahlinya di BNSP. Jadi dengan seminar hari ini khusus masalah tenaga ahli untuk bagaimana ATAPI dan Takonas bisa lolos akreditasi yang diikuti oleh dua asosiasi ini untuk lolos akreditasi di LPJK dan bisa memenuhi syarat LPJK. Dari LPJK kita memenuhi syarat kepada BNSP. Mudah-mudahan
pada hari ini meeting Zoom khusus untuk tenaga ahli dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi pengurus jasa konstruksi di tanah air. Khususnya juga buat Askopindo dan juga buat Atapi dan Takonas. Mudah-mudahan sore hari ini membawa angin segar buat Asosiasi Atapi dan Takonas dalam rangka lolos akreditasi di bulan April ini, di bulan Agustus ini. Terima kasih semua kepada narasumber, kepada peserta seminar pada sore hari ini yang sudah memberikan sempat waktu untuk bisa bertatap muka langsung dengan Profesor Dr. Insinyur Boy Arfa. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya hanya bisa terima kasih banyak kedua kali lagi kepada saudara-saudara sekalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mohon izin sekarang untuk sesi foto kepada Bu Lova tolong disiapkan kepada Foto. dengan Bapak Idris Woda. Oke, tolong buka kameranya biar di screenshot. Tadi mohon izin tadi Pak Abdul Rahim beliau izin sholat Pak, jadi tidak apa-apa, beliau izin sholat. Ibu Suryati Lahamutu, Ibu Fresdiantri Taryati ya. Bapak Agus Rianto, saya mohon izin. Pak Sarif, mukanya Pak Sarif, mohon izin Pak Sarif. Yang paling ganteng Pak Bos. Pak Sarif, mukanya tidak terlihat. Mana muka Kalau gantengnya? mukanya yang ganteng, yang cantik diperlihatkan. Pak, muka gantengnya mana Pak? Pakai kacamatanya Pak. Hah? Pak Bos? Pak Bos? Pak Sarif Pak Bos, mukanya mukanya mana? mana mukanya? Aduh, yang ganteng. Masa muka saya kau terlihat? Tidak terlihat Udah. itu. Wah, itu baru Waduh. ganteng tuh. Wih, mantap ya. Ngeri kali. Sudah aku screenshot ya. Oke, mulai ya. Hitungannya. Sudah belum? Ibu, ya, oke mulai ya. Yuk, siap. Ayo Bu Lova, dihitung Bu Lova, mulai. Siap. Udah 3 kali. Oh, udah 3 kali lagi Bu Lova. Belum kerasa Bu Lova hitungannya Bu Lova. Oke. Dah. Tuh Pandi, siapa nih Pandi? Sudah, Mbak. Siap Pak Amos. Ada Pak Amos. Ada Bu Yona yang cantik. Ya sudah, sekali lagi aja Bu Lova. Bapak Richard 70 sama Ada yang baru bangun tidur, Bu Suryati. Ibu Koda nih. Yuk. Kalau pas ini Wah, Bu ayo. Suryati pelanggaran tidur terus. Bu Suryati lihat tuh Pak Sari baru bangun tidur. Ada ngerti ada pesan itu Pak. Dia udah bertanya. Ih, ketahuan bangun Oke. tidur ya. Siap Udah udah. ya. Yuk, sekali lagi Bu Lova, Andi. Pak Malik baru muncul. Bapak Bu Idris, Abdul Rahman, Pak Omas, Pak Jabal Arifta, Rahmat. Pak Dipa, Pak Nurini, Yang masih ya, belum Mbak absen Tina, untuk ya, di sertifikatnya Yona ini ya, Agustin, linknya udah aku chat ya. Destri. Ya, saya mohon izin ya. Bu Lova, tolong Bu Lova, ini Pak Abdul Rahim baru selesai sholat. Mohon iya. di screenshot lagi, izin. Oke Ya. Bapak. Mari Bapak-Bapak sekali lagi Bapak. Mana mukanya? Pak Amos. Ya sudah silakan ya. Iya, Ya. tinggal foto nomor tuh. Udah. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Oh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mohon dibuka di kolom chat baik di smartphone, iPhone, laptop, Android. Tolong Pak Untuk yang belum dibuka absen. chatnya diisi Pak secara otomatis. Saya mohon izin. Gitu Bapak-Bapak. Sekali lagi Pak, untuk yang terakhir penutupan dari saya sebagai moderator pembacara. Sebelum kita tutup bersama saya selaku moderator Pak, webinar seminar malam ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, serta seluruh para peserta webinar. Sekian acara ini saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak-Bapak, sudah datang Pak Ajis, terima kasih Pak Maruli, terima kasih Ibu Tina, Ibu Yona, Bapak Nagib, Ibu Christian, Bapak Aat, Bapak Idris Woda, Bapak Jabal Rahmat, terima kasih Pak Malik, Bu Lova, Pak Abdul Rahim, Pak Amos, sekali lagi Pak Agus, terima kasih, Pak Richard, terima kasih, Pak Afriansa, terima kasih, Pak Rama, terima kasih, Pak Dipa, terima kasih. Tadi Bu Lova sudah selesai semua, Bu Lova mohon Bapak-Bapak di absen ya Pak ya, linknya di chatnya Pak, mohon dibuka. Makasih ya, Love. Aku udah kan?
Udah. Terima kasih Bu Yona. Salam buat Pak Sarif Bu Iya, Yona. sama-sama Pak Andi. Ya Bu Yona. Siap, Bu makasih, Bu Yona, tolong box nasinya dikirimin ke rumah ya. Ini mampir-mampir Pak Amos, terima kasih Pak Amos. Pak Amos, Ini terima lagi kasih Pak makan Amos. nih. Pak Andi. Siap salah Pak. Masih di luar kota Bos. Siap salah Bos. Iya. Pak Ajis, hati-hati di jalan Pak Ajis. Terima kasih Pak Ajis sudah hadir sembari nyupir mendengarkan. Ya Bu Lova, silakan Bu Lova. Apa? Untuk yang sudah selesai semua bisa ini. Sudah selesai semua Bu Lova? Data-data Udah. absennya? Udah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita live bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh.